Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Awalia SPD. Saya guru di SD Negeri 5 Dauhan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan pertama di LPTK Uinhas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini terdiri dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan refleksi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan di via Zoom untuk melaksanakan pembelajaran materi pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan Najmi. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semoga doa kita dapat memperlancar pembelajaran hari ini dan kalian semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Baik anak-anak, Bu Guru absen dulu ya. Semuanya lengkap. Ya, Bu. Najmi Ada, Bu. hadir ya. Ahmad Hadir, Bu. hadir ya. Imamah Hadir, hadir ya. Imamah ya. Ya, sudah lengkap semuanya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Lia tanyakan dulu nih, masih ingatkah kalian dengan pelajaran minggu lalu? Ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ahmad Ingat, Bu. ingat tidak? Ingat, Bu. Apa Kita pelajaran minggu lalu? belajar tentang Asmaul Husna dan artinya, Bu. Nah, bagus, masih ingat ya. Ada yang bisa tidak menyebutkannya? Satu aja. Ada yang bisa, Najmi? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, Al-Wahid silakan. artinya Allah Maha Tunggal, Bu. Ya, bagus. Jadi, Al-Wahid, Allah itu Maha Tunggal. Masih ingat ternyata ya. Nah, agar lebih bersemangat lagi, mari kita nyanyi bersama-sama. Nyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Masih ingat ya lagunya ya? Ya, coba. Ya, Bu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah semangat semua ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum menuju pembelajaran, Bu Guru tanya terlebih dahulu. Pertanyaannya, coba Ahmad ya, pertanyaannya, apakah daging babi, darah, bangkai itu halal untuk dimakan? Tidak, Bu.
haram karena itu ada pada Al-Quran keharamannya, Bu. Bagus jawabannya ya. Jadi apapun yang dihalalkan di dalam Al-Quran itu pasti halal dan apapun yang diharamkan di dalam Al-Quran itu pasti haram. Jadi Ya, Bu, mau tanya, Bu. Kenapa kita harus memakan makanan yang halal, Bu? kenapa kira-kira kita harus makan makanan yang halal? Ayo, ada yang bisa jawab pertanyaan teman kalian? Ada yang Saya bisa Bu, jawab? Oh iya, Imama. Coba Imama, coba. kalau kita makan makanan yang halal, maka badan kita akan sehat dan kuat. Jadi terhindar dari penyakit, Bu. Wah, bagus. Keren jawabannya. Keren, keren, keren. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka akan sangat berdampak kepada tubuh kita. Jadi tubuh kita itu akan jadi sehat dan kuat terhindar dari penyakit. Nah, sekarang kesepakatan kelas yang sudah disepakati, kalian harus tertib dalam pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengklasifikasi makanan halal dan haram, serta nanti ada penilaian dari Bulia. Ya, jadi kalian harus mengikuti penilaian tersebut sehingga kalian mendapat nilai yang maksimal. Nah, penilaian yang akan dilakukan adalah penilaian kelompok dan penilaian individu. Kelompok itu akan dinilai dari sikap kalian dalam berkelompok, kerja kelompok, berkolaborasi, peduli sama temannya, gotong royong. Nah, sedangkan individu akan menguji kemampuan kalian, baik dari menyebutkan, mengklasifikasikan makanan halal dan haram. Mengerti semuanya? Bisa Ngerti, dimulai Bu. ya pelajarannya ya. Bu. Bu Guru akan Ya, menyampaikan Bu. pelajarannya melalui share screen ya. Sebentar. Sudah terlihat di layar? Ya, Bu, terlihat, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik ya. Jadi di sini ada definisi halal dan haram ya. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, dilarang untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Nah, sumber yang menyatakan kehalalan dan keharaman ini itu melalui tiga, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, selanjutnya kriteria halal itu ada tiga. Yang pertama, zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti darah, babi, dan bangkai yang telah tadi Ahmad sebutkan. Yang pertama ya. Terus yang kedua itu sifat asalnya, perbuatan dan sifat sikap yang sifatnya buruk, mencuri, judi, syirik yang diharamkan oleh Allah, walaupun dengan niat dan cara yang baik atau sebagus apapun tetap haram. Yang ketiga itu adalah proses. Jadi, makanan itu bagaimana diproses? Itu menentukan kehalalan pada makanan tersebut. Seperti makanan yang diproses dengan mencampuri bahan-bahan yang haram, artinya dicampur dengan babi atau dimasak setelah masak bekas memasak daging atau darah atau bahan yang haram. Itu juga akan menyebabkan makanan tersebut haram untuk dimakan. Nah, anak-anak, sekarang
coba anak-anak identifikasi. Bu Guru punya tabel. Nah, di dalam tabel ini ada makanan halal. Namun, makanan halal itu belum tentu baik untuk dikonsumsi oleh kita semua. Ya, jadi silahkan kalian identifikasi terlebih dahulu makanan mana yang sekiranya baik untuk dikonsumsi oleh kita. Coba Bu Lia tanya dulu ya. Coba sebutkan kira-kira makanan yang mana yang baik, yang halal, halalan thayyiban untuk dikonsumsi. Najmi, makanan yang mana? Suara Bu Lia terdengar? Ubi jalar, Bu, ubi jalar dan sayur bayam, Bu. Ya, bagus jawabannya. Ubi jalar dan sayur bayam. Nah, kira-kira di sini kan makanannya halal-halal semua nih ya. Ada yang bisa menyebutkan makanan yang haram sekarang? Coba Ahmad, bisa? Bisa, Bu. Coba Ahmad Eh, dulu. Daging babi, Bu. Ya, Bangkai. Terus hewan yang disembelih tanpa menyebut Bismillah atau nama Allah, Bu. ya bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, bagus jawabannya Ahmad ya. Sangat bagus. Jadi, ketika ada orang menyembelih hewan, itu harus dengan bacaan basmalah atau menyebut nama Allah. Nah, sekarang anak-anak, Bu Guru jadikan dua kelompok ya. Jadi nanti kalian berkelompok, diskusi kelompok untuk mengerjakan LKK. Sudah terlihat jelas LKK-nya, Nak? Sudah ya? Ya, Nah, Bu. di sini ada soal atau ada soal cerita literasi. Kalian berliterasi dulu, setelah itu diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan kerja sendiri karena ini LKK kerja kelompok. Ingat ya, kerja kelompok dalam penilaiannya harus kompak ya, harus berkolaborasi, peduli dengan temannya. Nah, silahkan semuanya harus dikasih peran aktif. Tidak ada yang diam, tidak ada yang takut mengemukakan pendapat. Semua berhak atau bertanya boleh nanti. Siap ya? Nah, sudah. Setelah LKK selesai, nanti akan ada tugas dari Bulia, yakni LKPD. Nah, LKPD ya. Coba sekarang sudah selesai LKPD-nya. Bulia tanya dulu ya. Bulia tanya dulu. Yang tadi itu, yang LKK, Bulia tanya pada kelompoknya Ahmad ya. Di LKK itu, bagaimana sih kita memastikan makanan itu halal? Coba Ahmad bisa dijelaskan? Ya, Kelompoknya Bu. Ahmad dulu. Tadi Ibu jelaskan yang pertama yaitu zat asal, terus Ya, sifat asal, terus ya. proses pembuatannya, Bu. Jadi kalau Nah, sudah ketiganya nyambung sesuai sudah bisa dibilang halal, Bu. oke, siap jawabannya bagus sekali ya, hebat. Ahmad hebat sekali. Nah, bagus. Jadi ada 3 kriteria makanan yang bisa dikatakan halal ya. Jadi zat asalnya, sifat asalnya, dan satu ya dan ketiga itu adalah prosesnya. Bagaimana prosesnya itu? Nah, bagus. Untuk pertanyaan kedua, ya, jadi untuk pertanyaan kedua itu di LKK ya. LKK-nya LKK-nya Imamah. LKK-nya Imamah ya. Coba LKK-nya Imamah di daerah tempat sekitar Imamah ada tidak yang makanan atau minuman yang haram? Coba, ada tidak? Ada, Bu, ada. Ya, gimana? Ada, Bu. Coba. Sering
itu kalau menyembeli ayam tidak menyebutkan asma Allah, Bu. Bukankah itu haram ya, Bu? Iya, betul itu. Jadi tadi yang disebutkan Ahmad, ya itu sudah betul. Jadi segala sesuatu yang disembelih, hewan yang halal disembelih harus mengucapkan Bismillah atau basmalah atau nama-nama Allah atau nama Allah ya. Bagus itu, Imamah, pertanyaan yang bagus, penemuan yang bagus di sekitar rumah Imamah ya. Nah, sekarang terakhir itu adalah Ahmad. Nah, Ahmad coba presentasikan kepada teman-temannya apa kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Eh, Makanan halal yang baik itu seperti sayuran, beras merah, buah-buahan, dan makanan yang sehat. Sedangkan makanan yang halal tapi tidak baik untuk dikonsumsi itu adalah makanan yang siap saji atau instan seperti sosis, mie, Apalagi? terus nugget, Bu. Nah, bagus ya. Jadi jawabannya toyib. Jadi makanan apapun yang kita konsumsi itu harus dipilih dan dipilah ya. Agar apa? Agar tubuh kita terhindar dari penyakit. Jadi tidak memakan makanan yang halal tapi tidak baik untuk dikonsumsi. Sosis, mie sedap itu siap saji. Jadi alangkah baiknya, sebaiknya kita semuanya menghindari makanan-makanan yang siap saji. Siap ya, tidak makan makanan siap saji ya. Siap anak-anak? Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, mungkin itu materi hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi penerapan makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ada proyek di situ ya, anak-anak. Nah, ada yang masih mau ditanyakan atau sudah cukup, anak-anak? Cukup, Bu. Cukup ya. Nanti refleksi pembelajaran Bu Guru share link ya di kelas poin. Silahkan kalian semua mengisi kelas poin agar Bu Lia tahu refleksi pembelajaran peserta didik atau kalian semuanya bagaimana dan kalian juga ingin seperti apa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Lia. Bu Guru tutup ya. Oh iya, dipimpin dulu berdoa. Coba tadi sudah Najmi, sekarang Ahmad. Gantian ya. Ya. Coba Ahmad Iya, sekarang. Bu. Untuk minta apa? Baik, teman-teman, sebelum pelajaran kita ditutup, marilah kita tutup pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.